dulu tuh Kalina kalau mau minta doa kayak gue, minta tuh spesifik. Pengen laki-laki yang bertanggung jawab, jangan hanya bertanggung jawab, tapi pengen laki-laki yang ini, pengen laki-laki ini. Lu sebutin baik sekali dalam arti gini. Beliau itu orang yang sangat mau untuk merangkul bawahannya gitu. Itu yang saya suka dari beliau adalah karena beliau itu tidak memandang siapapun. Kalau bisa mau tidak memandang kalangan dari manapun. Beliau benar-benar merangkul. Dan saya banyak belajar dari beliau, Mas. Saya banyak belajar tentang yang namanya. Beliau kan sudah lama ya terjun di dunia politik ya, gitu. Jadi saya banyak nanya, Pak, ini bagaimana, saya harus bagaimana, nanti kelanjutannya saya harus apa. Dan menurut saya kurang lebih 1-2 tahun ini cukup banget untuk saya belajar tentang dunia politik gitu kan. Jadi inilah yang sekarang saya sedang lakukan. Saya sedang menggali pengetahuan dari beliau dan juga teman-teman saya yang mengerti tentang dunia politik gitu loh. Saya nggak mau hanya cuma karena nama Kalina Oktarani, artis perempuan yang masuk ke dalam salah satu partai hanya untuk meramaikan partai tersebut, tapi nggak ada ininya. Saya nggak mau gitu loh. Saya mau Kalina Oktarani memang dikenal sebagai salah satu orang yang masuk ke dalam dunia politik karena memang dia tahu dan dia mengerti gitu. Tapi tolong jangan ada yang namanya isu-isu seperti ini, gosip-gosip seperti ini. Balik lagi, kalaupun memang benar ke depannya, saya janda Bapak Duda, salahnya di mana? Tidak ada salah gitu. Tapi saat ini kita berdua tolong dong biar kita berdua berkarya. Kita berdua memberikan yang terbaik. Saya mau membuktikan bahwa Kalina tidak seperti yang kalian kira. Janganlah ada yang namanya orang mendompleng dengan apa yang saat ini saya kerjakan. Balik lagi, manusia mana yang tiba-tiba menyelesaikan masalah langsung ke infotainment? Nggak ada loh konfirmasi ke saya dulu, Mas. Nggak ada. Kita kenal sudah lama. Saya dikenalin sama teman saya. Kita berteman baik, beliau banyak support saya, dan juga waktu ada masalah di awal tahun juga waktu itu beliau juga kasih masukan ke saya, sama kemarin mantan saya juga beliau juga baik gitu. Beliau juga merangkul juga, bahkan beliau juga sempat menawarkan juga untuk sama-sama bergabung, tapi ternyata kan saya sama mantan kita pisah, akhirnya saya sendiri kayak gitu. Ya udah saya fokusin di situ gitu. Saya fokusin untuk di salah satu partai ini gitu. Dan karena menurut saya pekerjaan ini adalah pekerjaan yang menarik buat saya dan saya senang untuk belajar sesuatu yang baru. Dan saya pengen fokusin, makanya kenapa saya fokus di sini karena saya nggak mau cuma sekedar kayak balik lagi tadi seorang Kalina yang nggak punya ini gitu loh, Mas. Kurang lebih setahun. Di akhir atau awal tahun ini ya, pokoknya awal tahun ini kalau nggak salah saya mengenal. Kurang lebih setahun. Iya. Awal-awal saya sama Bapak tuh hanya kita benar-benar berteman kok. Gitu. Pas beliau juga sempat waktu saya ada masalah, beliau memberikan support seperti itu. Baru belakangan ini aja. Nah, menurut Mas Vero gimana? Ada yang salah nggak? Kalau memang itu harus terjadi, tidak perlu diam-diam memang. Gitu. Tapi bukan berarti juga harus kita gembar-gemborin juga di media, buat apaan? Gitu. Cukup orang-orang terdekat kita tahu kalau itu terjadi dan siapapun saya menikah gitu. Karena buat saya gini loh Mas Vero ya, dunia entertain yang sudah membesarkan nama saya itu kadang-kadang banyak juga berita-berita yang tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari saya, ya kan? Gitu. Maaf banget, bukan saya mengecilkan ya, tapi yang banyak orang di luar tidak tahu tentang saya itu mereka suka menjudge saya seakan-akan tuh Kalina tuh begini-begini, padahal kenyataannya mereka tuh nggak tahu siapa saya, bagaimana saya survive, bagaimana saya menjalani kehidupan, bagaimana susahnya saya menghadapi masalah yang dulu-dulunya kayak gitu. Apalagi kayak sekarang saya pengen untuk berkarir di bidang yang lain, tapi ternyata buat saya sih gini, anggap aja ini adalah transferan pahala untuk saya.
transferan pahala untuk saya dan juga sedikit batu gini. Orang kalau pengen naik itu, pengen menjadi seseorang itu pasti akan ada sandungannya dulu. Dan menurut saya ini adalah sedikit kerikil untuk menjadi sandungan saya supaya saya bisa apa? Menjalan yang lebih baik lagi, gitu. Aku belum, kamu belum ngasih tahu ke aku loh, kalau apa ngobrolnya tentang apa ya kan? Jadi Mas Karno sebagai mak comblang ya. Gini loh Mas, segala sesuatu dulu aja saya pertama kali menikah, pernikahan saya pertama kali tanya, siap atau tidak kalian menikah, kamu menikah? Jawaban saya nggak siap, karena segala sesuatu tuh kalau misalkan apa ya, segala sesuatu ya aku mau melangkah di pernikahan pertama aja menurut aku apa ya, harus siap gitu loh. Siap nggak siap harus siap. Tapi kalau sekarang banyaklah yang namanya kegagalan yang sudah saya lewati. Saya juga harus lebih memilah-milah dan saya harus pelajari dan saya harus kenali juga siapapun laki-laki itu ya, bukan hanya bapak ya. Siapapun laki-laki itu, saya harus tahu bahwa tujuan dia bersama saya tuh apa. Saya nggak mau Mas gagal lagi Mas. Orang pada bilang Kalina doyan banget sih kawin cerai. Emangnya makanan doyan gitu? Enggak lah, saya juga nggak ada yang namanya pengen kawin cerai, nggak ada Mas. Cuma mungkin memang takdirnya saya berjodoh dengan si A sampai sekian tahun, sama si B sampai sekian tahun. Nah saat ini saya pengen banget ya Allah, di saat doa saya ingat banget kata-katanya salah satu teman saya, beliau juga public figure juga. Lu tuh Kalina kalau mau minta doa kayak gue, minta tuh spesifik. Pengen laki-laki yang bertanggung jawab, jangan hanya bertanggung jawab, tapi pengen laki-laki yang ini, pengen laki-laki ini. Lu sebutin semuanya, kayak gitu kan. Nah, walaupun jujur kadang-kadang saya tuh pikir, masa sih gue harus minta Tuhan kayak gini-gini ya, gitu. Kayak muluk-muluk banget keinginan aku kan. Sampai akhirnya aku pikir, ya juga kenapa enggak ya. Doa saya cuma pengen laki-laki yang tidak selalu mengungkit masa lalu saya. Saya bukan wanita suci. Saya bukan wanita yang juga bukan wanita baik, tapi saya tahu saya bukanlah orang juga yang mau jahat sama orang lain. Saya pengen punya laki-laki yang benar-benar hanya bisa saya miliki, dalam arti bukan punya orang. Itu. Saya pengen laki-laki yang bertanggung jawab, bukan hanya bertanggung jawab cuma ngasih uang doang, tapi juga memberikan kenyamanan lahir dan batin. Memberikan kenyamanan untuk saya dan anak saya, karena saya di sini nggak sendiri. Beli kasarnya tuh kalau beli itu sepaket gitu loh. Jadi kalau misalkan melamar saya tuh sepaket, saya punya Aska juga kayak gitu. Nah, dan juga saya pengennya orang ini sudah jauh lebih pintar dari saya, dalam arti gini loh. Saya suka laki-laki yang pintar, di mana tuh saya jadi ikutan pintar gitu loh. Saya pengen laki-laki yang bisa diajak diskusi hal apapun. Karena dalam rumah tangga, dalam suatu hubungan itu kan sekarang yang diperlukan tuh komunikasi. Kalau komunikasi sudah tidak bagus, untuk apa adanya pernikahan atau hubungan? Gitu. Karena hubungan itu akan berakhir kalau komunikasi tidak baik. Ya kan? Nah, intinya itu. Pokoknya tuh yang tanggung jawab untuk saya dan anak saya, sayang sama saya, tidak mau menerima dan mau menerima masa lalu saya punya kekurangan, banyak banget kekurangan saya. Untuk menerima kelebihan seseorang tuh gampang Mas, tapi menerima kekurangan seseorang tuh susah. Siapapun jodoh saya kelak, semoga, saya berharap banget ya Allah, saya pengen doa-doa saya dikabulkan gitu. Dan bukan masalah fisik atau apapun, enggak. Fisik tuh kalau misalnya dari ganteng bisa menjadi tua, tua bisa menjadi jelek dan keriput. Tapi kalau hati yang baik, sampai kita tutup mata pun itu nggak akan berubah. Saya belum mengenal, kan saya belum pacaran, gimana saya tahu gitu. Kan belum tahu. Kalau misalkan memang saya baru mengenal dia sebagai teman, sebagai orang dekat sama saya, orang yang banyak memberikan masukan dalam pekerjaan gitu loh. Jadi kalau misalkan Bapak Alfat mau deketin saya, coba tolong ya kriterianya seperti ini, jadi Bapak masuk ke salah satunya. Nah, harus tahu. Udahlah, maksudnya kita udah umur segini kan, yang mau dicari apa sih? Ketenangan lahir batin kan, dan juga kalau masalah
harta ya kita bisa cari sama-sama, kita bisa cari rezeki bareng-bareng gitu loh. Jadi kita bisa bukan hanya gini, laki-laki memang wajib dalam hukum agama pun yang membiayai wanita ya kan, istrinya. Tapi bukan berarti wanita juga cuma tinggal uncang-uncang kaki aja kan. Ya kita sama-sama bareng-bareng lah, bareng-bareng gitu. Untuk siapapun ke depannya, bukan cuma saya bilang ke Bapak ya. Ya, saya cuma pengen gini, janganlah mengambil kesimpulan hanya dari sepenggal pembicaraan saya dengan seseorang yang direkam tanpa seizin saya. Kalian tidak mengenal siapa saya. Saya hanyalah seorang ibu, seorang wanita yang memiliki satu anak yang ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik lagi dan bisa memberikan contoh ke anak saya yang lebih baik lagi. Saya mungkin selama ini orang bernilai Kalina tuh bukan ibu yang baik. Saya tidak peduli dengan omongan seperti itu. Yang saya pedulikan adalah pemikiran anak saya terhadap saya. Saya pengen suatu saat anak saya, itu loh mama gue. Dan kenapa sekarang saya fokus di dunia politik, saya pengen suatu saat anak saya tuh bisa, itu ibu saya, itu mama saya. Kayak gitu. Jadi mau orang sekarang mau ngomongin apapun tentang saya, yang ngomong jelek tentang saya berterima kasih karena buat saya itu adalah suatu transferan pahala dan bisa memberikan saya menjadi orang yang bisa introspeksi diri lagi. Berarti kalau mereka ngomongin saya, berarti mereka mengingat saya. Gitu. Itu aja. Ya, ngomongin terus. Cuma kan lama-lama pegel ya dulu. Tapi ya, saya jujur saya berterima kasih banget sama ibu itu yang berinisial E itu. Ya, kalau misalkan ada masalah hubungin saya langsung, Mbak. Jangan yang namanya pengen mencari nama, hanya mendompleng dengan nama saya. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan artis, saya cuma wanita punya satu anak yang pingin juga mencari uang dengan cara halal, bukan namanya dibilang merebut suami orang, enggak. Saya tidak akan pernah mau menikah dengan laki-laki yang mempunyai istri. Harus digarisbawahi karena saya tahu rasanya suami direbut sama perempuan seperti apa. Samarinda gitu. Jangan dikotorin lah. Nantilah ke depannya. Makanya sekarang ini apa ya Mas Vero ya, ada berita-berita kayak gini jujur ganggu banget sih. Cuma saya nggak mau ke distract cuma satu perempuan yang menurut saya, maaf ya, buat saya kayak gitu nggak penting. Nih kalau misalkan mau ditayangin nggak apa-apa ya, mau tayang nggak apa-apa. Nih, buat saya, Kalina Oktarani, berita kemarin tuh nggak penting. Nggak penting sama sekali. Kenapa? Bukan berarti meremehkan. Karena ya anggap aja ada seseorang yang pengen numpang dikenal, dilihat sama orang juga. Gitu. Dan yang kemarin saya garis bawahi itu suaranya Ibu Endah yang ngomong sama saya. Gitu. Yang memang saya tahu berhubungan telepon dengan Ibu Endah. Gitu. Itu suaranya Ibu Endah yang marah-marah seperti itu, orang juga bisa menilai. Kalau misalkan ditelepon tiba-tiba ngamuk-ngamuk seperti itu, kok perempuan kayak begitu tiba-tiba gitu loh. Sedangkan saya aja ngomongnya baik-baik. Amin, amin. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih doanya. Semoga ya nanti Mas Vero kalau ada apa-apa nanti aku kasih kabarin Mas Vero ya. 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 Insya Allah nanti bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.